Hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Maksudnya bagaimana? Kalian tahu air? Air itu rumus kimianya H2O. Dari rumus kimia ini kita tahu bahwa air itu terdiri dari dua unsur. Apa? H dan O. H itu hidrogen, O itu oksigen. Nah, dari air itu ternyata memiliki perbandingan massa hidrogen dan oksigen sama dengan 1:8. Jadi H dibanding O itu sama dengan 1:8. Jadi misalkan kamu punya 3 gelas, ya, kamu isi dengan air. Ya, ini air. Yang pertama itu air dari Jogonalan. Yang kedua itu air dari Kemalang. Yang ketiga itu air dari Tulung. Nah, ini air. Nah, komposisi air dari Jogonalan H banding O nya sama dengan 1:8. Air Kemalang pun juga sama, H banding O sama dengan 1:8. Air dari Tulung pun sama, H banding O sama dengan 1:8. Jadi dimanapun asalnya, dari manapun asalnya, kalau misalnya senyawa itu disusun atas unsur-unsur yang memiliki perbandingan bulat dan sederhana. Bulat dan sederhana itu ini, nak, kamu lihat, ini kan ada angka 1 sama angka 8. Ini merupakan bilangan bulat. Kenapa sederhana? Dia merupakan angka bulat paling sederhana, paling kecil. Oke ya. Nah, jadi kalau menurut hukum kekekalan massa tadi, masih ingat nggak? Kalau hukum kekekalan massa, massa sesudah sama dengan massa sebelum, ya. Nah, kalau seperti ini mau bikin air, berarti komposisinya ada hidrogen ditambah oksigen menghasilkan air, ya. Nah, kalau misalnya perbandingannya hidrogen 1:8, berarti kamu butuh 1 gram hidrogen sama 8 gram oksigen. Berarti airnya berapa, nak? Ya, benar ya, kamu bisa tinggal jumlahin ya, sama tanda panahnya tinggal diganti sama dengan, yang lainnya tetap tak tulis hidrogen tambah oksigen sama dengan air, berarti 1 tambah 8 sama dengan berapa? 1 tambah 8 9, sip. Berarti air sama dengan 9. Berarti kalau tak tuliskan lagi, hidrogen banding oksigen banding air sama dengan 1:8/9. Paham? Oke, melanjutkan. Di sini hidrogen banding oksigen banding air sama dengan 1:8.
banding 9. Kalau misalnya Damas punya 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen, maka air yang terbentuk berapa ya? Berapa ya? Nah, kalau seperti ini kamu tuliskan lagi. Coba perhatikan hidrogennya akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan air. Tapi ini berbeda. Kalau tadi kan 1 sama 8 sudah sesuai perbandingan. Kalau ini ternyata tersedia 2 dan 8. Nah, gimana ya? Kalau 2 banding 8, 1 banding 4 ya. Kalau misal 2 dibanding 8, 2 banding 8 itu 1 banding 4. Ini merupakan perbandingannya air atau bukan? Bukan ya. Perbandingan air kan harusnya 1 banding 8. Ini yang benar. Berarti ini harus 1 banding 8. Nah, kalau seperti ini berarti yang sisa siapa? Ya, kalau berarti kan hidrogennya lebih ya. Oksigennya dipakai 8, hidrogennya yang dipakai cuma 1. Berarti airnya 1 tambah 8, 9. 9, tapi dia masih punya sisa hidrogen. Sisa hidrogen 1 gram. Paham? Ulangi lagi. Damas punya 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Air yang terbentuk berapa ya? Nah, kalau seperti ini, kamu tetap merujuk sama perbandingan. Tetap kalau mau bikin air, ya, itu perbandingannya harus 1 banding 8. Kalau ternyata yang tersedia bukan 1 banding 8, maka yang diambil ya harus 1 banding 8. Ini hidrogennya ada 2, berarti yang dipakai cuma 1. Oksigennya 8. Ya, ini berarti nanti airnya itu yang terjadi ada 9, tapi dia masih punya sisa hidrogen. Air yang terbentuk berarti air yang terbentuk sama dengan 9 gram. Ya. Sekarang kita bahas soal yang ada di modul kalian di halaman 5. 5 gram hidrogen bereaksi dengan 24 gram oksigen menghasilkan air. Zat apa yang tersisa dan berapa masanya? Nah, kita tulis dulu ya yang diketahui. Ini ada hidrogen, plus oksigen menghasilkan air. Nah, ini diketahui hidrogennya tadi ada 5 gram, oksigennya ada 24. Nah, ini kira-kira sudah sesuai dengan perbandingannya tadi belum ya? Masih ingat nggak? Kalau mau buat air, perbandingan H banding O itu sama dengan 1 banding 8.
5:24. Lalu disederhanakan sudah 1:8 belum? Belum ya. Nah, kita tentukan dulu kira-kira yang tersisa siapa. Pertama kita pakai asumsi yang habis itu hidrogen terlebih dahulu. Yang pertama misal yang kita misalkan yang habis H, berarti hidrogennya nanti kalau yang habis H berarti H banding O itu sama dengan 1:8. Padahal hanya berapa? Hanya ada 5. Nah, kalau 1 bagian itu 5, 8 bagian berarti ya sini 40 ya. Nah, kamu bisa bandingkan ini 40 padahal yang tersedia hanya 24. Cukup nggak? Berarti ini kan nggak cukup. Berarti otomatis bukan H yang habis tapi oksigennya yang habis. Ya, coba kalau misalnya yang habis O, berarti kan H banding O sama dengan 1:8. Nah, berarti O nya habis toh, berarti O nya ditulis dulu 24. 8 ke 24, sini ke sini kali 3 ya toh, berarti ini ke sini juga harus kali 3, berarti di sini ada 3. Nah, sekarang kamu bandingkan ini sama yang sudah tersedia ini. Set. Nah, telu yang dibutuhkan ini cuma 3, yang tersedia 5. Bisa jadi enggak airnya? Bisa dong ya. Berarti kamu bisa tulis di sini hidrogen tambah oksigen menghasilkan air. Hidrogen yang dipakai berapa? 3. Oksigen yang dipakai 24. Berarti air yang jadi ada 3 sama 24. Berapa? 3 tambah 24 27. Benar. Nah, tadi yang sisa siapa berarti? Oksigennya awalnya ini 5, ini 24. Oke, jadi hidrogen tambah oksigen menghasilkan air 3 sama 24. Nah, hasilnya 27 ya. Awalnya hidrogennya 5, oksigennya 24, airnya belum ada. Nah, lalu dipakai berapa? Dipakai 3, oksigennya 24, airnya ada 27. Berarti sisanya hidrogen dong ya. 5 kurangi 3 2, 24 dikurangi 24 0. Ini masih 27. Jadi di sisa ada air 27 sama hidrogen 2. Kalau ditanya siapa yang sisa berarti zat awal yang sisa adalah hidrogen sebanyak 2 gram, dihasilkan air sebanyak 27 gram.